Nama Bupati Pati Sudewo mendadak viral setelah kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250% pada tahun 2025 menuai protes besar-besaran. Di tengah gelombang penolakan dari masyarakat yang merasa tercekik oleh kebijakan tersebut, perhatian publik pun tertuju pada satu hal lain yang tidak kalah mencolok, harta kekayaan sang bupati. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, total kekayaan pribadi Sudewo mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis ini menempatkannya di jajaran kepala daerah terkaya di Jawa Tengah. Banyak yang kemudian bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan tersebut, apalagi di tengah keresahan warga yang kini harus membayar pajak berlipat-lipat. Disebutkan kekayaan Sudewo diyakini berasal dari latar belakang karir panjangnya sebagai insinyur, politisi, hingga pengusaha. Jejak karir Sudewo memang cukup panjang dan beragam. Ia mengawali karir sebagai karyawan PT Jaya Construction dan honorer di berbagai proyek Departemen Pekerjaan Umum sebelum akhirnya menjadi PNS di Dinas PU Kabupaten Karanganyar. Ia kemudian beralih menjadi wira swasta dan masuk ke dunia politik. Berhasil terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat pada 2009-2013. Setelah itu, ia kembali duduk di Senayan lewat Partai Gerindra untuk periode 2019-2024, sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Ia juga sempat gagal dalam Pilkada Karanganyar 2002, namun bangkit kembali dan akhirnya memenangkan Pilkada Pati 2024 bersama pasangannya Risma Ardi Chandra. Lulusan Teknik Sipil UNS yang juga bergelar Magister Teknik Pembangunan di Undip ini aktif di berbagai organisasi, termasuk menjadi Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia dan Ketua Keluarga Besar Marhaenis. Di balik kiprah dan kekayaan fantastis itu, kini Sudewo tengah menjadi sorotan panas di tengah amarah warga Pati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah salut aku mas nang sampean. Indonesia butuh orang-orang kayak sampean mas. Karena nggak orang menyuarakan demokrasi, menyuarakan suaranya itu orang-orang yang berani mas. Tenan nah, Indonesia butuh orang-orang kayak gini. Karena keputusan di Bupati sampean sing kayak ngono, sing malah istilah yang remehno rakyate cekno di demo wis sumpah. Sampean tak ajung jempol. Warga Pati beruntung duwe orang-orang kayak sampean ini mas. Salut deh. Agak lain emang Bupati Pati satu ini setelah dia menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan sebesar 250%. Sekarang dia malah menantang warganya sendiri buat demo ke Pemkab bila menolak tarif pajak yang dia naikkan itu. Siapa yang akan melakukan penolakan silahkan lakukan. Kerahkan 5.000 atau 50.000 orang. Saya tidak akan gentar dengan keputusan saya. Ucap Bapak Sudewo selaku Bupati Pati untuk menantang warganya berdemo ke kantornya. Naik pajak 250%? Serius? Kalian pikir rakyat ini ATM tanpa saldo? 250% itu bukan angka kecil, itu bukan angka main-main. Bayangkan, dari 100.000 jadi 350.000. Dan yang paling bikin darah mendidih, bupatinya malah nantangin rakyatnya. Kalau nggak suka, demo aja. Ini bukan pemimpin, ini penguasa yang lupa kalau dia dipilih untuk ngabdi, bukan ngisap. Rakyat sudah jungkir balik cari makan. Harga bahan pokok naik, listrik naik, BBM naik. Sekarang pajak dinaikkan 250%. Mau dibikin rakyat ini apa? Jadi tumbal keserakahan. Ingat baik-baik, rakyat yang diam bukan berarti rakyat yang bodoh. Hari ini kalian nantang kami demo, besok kami nantang kalian tanggung jawab. Teruntuk Bapak Sudewo, Bupati Pati yang bisa-bisanya nantang masyarakat sendiri karena abis naikin pajak PBB 250%. Asli keren banget Pak. Ini baru namanya gambaran pejabat negara kita. Nggak gentar walaupun yang protes masyarakatnya sendiri. Kalau bisa ditantang balik ya ditantang balik. 5.000 orang mah kurang. Kalau bisa 50.000 orang. Kelas. Keren banget Pak. Walaupun kelihatan sombongnya tuh sampai kubun-kubun. Tapi nggak apa-apa, tetap aja keren Pak.
Enggak kok, nggak kelihatan kayak orang yang digaji sama masyarakat. Saya yakin banget Bapak kelihatan kaya itu hasil kerja keras Bapak sendiri, hasil nabung dari bayi. Pokoknya saya pribadi terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah mewakili watak para pejabat kita. Apalah itu masyarakat adalah atasan pejabat. Kalau bisa sombong, ya sombong. Pajak naik 250%, Bupati Kabupaten Pati malah menantang balik warga yang akan berdemo. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Pati dinaikkan sekitar 250% pada tahun anggaran 2025. Masyarakat Pati sudah menyatakan penolakan terhadap kenaikan pajak ini. Namun, respon Bupati Pati Sudewo, ia malah menantang balik warga yang menyatakan penolakan. Ia bahkan menyebut nama aktivis Yayak Gundul untuk mengerahkan 50.000 orang pendemo. Ia bilang tidak akan gentar dan tidak akan mundur satu langkah. Menanggapi hal itu, aktivis Yayak Gundul menerima tantangan Sudewo dan telah melayangkan surat demo yang akan dihadiri sekitar 50.000 orang pendemo pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2025. Kira-kira bakal gimana nih menurut kalian? Pati memanas cuy, rakyat pada protes kebijakan bupati mereka yang ingin menaikkan PBB hingga 250%. Dan lagi bupatinya pakai nantangin rakyat sendiri, sangat-sangat arogan. Gua tuh selalu bilang, bukan berarti kalau lu menang pemilu, lu bebas melakukan apa yang lu mau. 53% suara ini bupati tuh cuma di atas kertas. Ibarat lu jaga makan sebelum cek darah, cek kolesterol, hasilnya aman. Bukan berarti setelah itu lu bisa makan sembarangan, nanti bisa meninggal. Pejabat di Indonesia juga sama kayak gitu. Pas kampanye aja pencitraan, gimmick, bilangnya pro rakyat, tapi pas dilantik, bam, naikin pajak sampai 250%. Apanya yang pro rakyat? Ini DPRD Patinya kemana ya? Katanya perwakilan rakyat, tapi ketika ada kebijakan yang nyusahin rakyat, kehadirannya dipertanyakan. Apa karena mayoritas partainya jadi partai pengusung bupati yang sekarang? Semangat terus warga Pati, tunjukkan kalau kekuasaan sebenarnya itu ada di tangan rakyat. Menaikkan PBB sampai 250% ketika ekonomi lemah, ketika daya beli lemah, itu nggak masuk akal. Ini bisa memicu kenaikan harga yang signifikan, karena ya biaya operasional bisnisnya meningkat, atau ya pajaknya akan dibebankan ke harga beli konsumen. Ramai sekali berita soal bupati yang berkonflik dengan rakyatnya sendiri. Ya, Bupati Pati ya, Sudewo ini ramai dibicarakan karena masalahnya dengan rakyatnya. Ya, masalahnya bermula dari kebijakannya yang menaikkan PBB P2, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, naik 250%. Ini tentu saja memicu protes ya dari masyarakat di tengah kondisi ekonomi sekarang yang serba sulit begini. Ya, meskipun Bupati beralasan ini untuk menambah PAD, pendapatan asli daerah yang tertinggal dari daerah lain, untuk membiayai infrastruktur katanya, membiayai renovasi rumah sakit dan lain-lain. Tapi tentu saja ini tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan kondisi sekarang di mana masyarakat untuk hidup sehari-hari saja mereka sangat sulit. Belum lagi kalau menurut saya kebijakan seperti ini yang berdampak langsung kepada masyarakat harusnya dikomunikasikan dulu dengan baik, dilakukan transparansi yang jelas, lalu juga mitigasinya harus baik supaya masyarakat memang bisa mengerti dan bisa menerima. Dan jikapun mereka tidak bisa menerima, dikomunikasikan, didiskusikan bagaimana jalan keluarnya. Tapi kan ini miris sekali cara bupati ini merespon aspirasi dari rakyatnya, penolakan dari rakyatnya. Bukannya mendengarkan dan membuka dialog gitu, mencari jalan keluar, tapi justru malah menantang rakyatnya sendiri untuk melakukan demo, datangkan 50.000 orang kalau perlu. Saya rasa ini wujud arogansi dan tidak adanya kepekaan terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri. Dan kemarin juga kalau nggak salah kita sempat lihat ada berita ada konflik agraria di wilayah Bupati ini, di desa Punden Rejo, antara petani dan perusahaan bernama PT Laju Indah Perdana kalau nggak salah. Nah di situ kan terjadi juga tuh premanisme, perusakan warga, dan Bupati tidak bisa menyelesaikannya, tidak bisa menjadi penengah, tidak bisa mencarikan jalan keluar. Di sini kita lihat betapa lemahnya tata kelola masalah dari Bupati Sudewo ini. Ya, nggak heran juga sampai terjadi hal seperti ini ya, konflik dengan rakyatnya soal PBB P2 ini. Ya, menyedihkan dan seolah ini menjadi cermin, menjadi potret sosok pemimpin kita sekarang ini, di mana yang dikedepankan adalah arogansi,
kekuasaan, semua yang protes dibilang pemberontakan, jauh dari kesan membangun komunikasi dengan rakyat sendiri. Lalu mau seperti apa negara kita nanti?